daripada itu aku tidak pernah meninggalkannya, baik selepas sembahyang maupun juga sebelum tidur. Hatta pada itu berlakunya perang Siffin, dalam suasana perang Siffin dan Jamal pun Sinali tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi sebelum tidur dan juga selepas sembahyang 5 waktu. Balasannya surga, sama dengan smatek surga nanti. Tidak perlu buka tingkap, ambil tiket, bayar lagi nanti di penghujung situ. Kita sudah ada smatek surgawi namanya. Itu dengan apa namanya, dengan kreditnya tidak pernah habis. Ada saja. Jadi kita sebelum masuk ke pintu gerbang surga dari jauh lagi daripada bacaan ayat kursi tadi itu mampu untuk membuka pintu gerbang surga daripada jauh, insyaallah. 2 hadis terakhir. وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه. Nah, ini kita amalkan, kita praktekkan. Kita beramal secara sunnah, secara teliti. Sebab kita sudah ada bacaannya, bukan ilmu daripada pendengaran. Ilmu daripada pendengaran, penglihatan daripada kitabnya jelas, hadisnya jelas, bacanya pun juga jelas dan pasti. Bagaimana beramal dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang dibaca sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad, yang lain riwayat daripada Imam Bukhari. Bunyinya seperti apa? Barang siapa man qala, barang siapa membaca sebelum qabla ayang sharifa, sebelum dia balik dan sebelum dia melipat kedua belah kaki. Kata ulama maksudnya sebelum dia merubah posisi duduk. Jadi kalau tadi duduknya iftirash, tetap dia kekal dengan iftirash. Kalau tadi duduknya tawarruk, kekal kita duduk dengan tawarruk sampai bacaan ini kita baca sampai habis. Barang siapa membaca sebelum dia merubah posisi duduk, selepas sembahyang maghrib dan juga selepas sembahyang subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali. Selepas maghrib 10 kali. Jangan kita bijaksanai, jangan kita robah sunnah-sunnah Nabi. Sehebat apapun kita, tetap kita tidak boleh berijtihad tentang perkara-perkara sunnah. Ulama mengatakan la ijtihad dan la nasi. Tidak ada ijtihad kalau dengan nas. Ijtihad itu kalau tidak ada nas, kalau pada saat tidak ada dalil atau dalilnya am, dalilnya umum. Tapi kalau yang semacam ini tidak boleh kita ijtihadi. Kenapa? Sebab kata-kata 10 tidak boleh menjadi 7, tidak akan menjadi 3. Yang dimaksudkan di sini secara afdaliyahnya, bukan tidak boleh. Kalau tidak berzikir pun juga tidak masalah. Cuma kita inginkan fadilat yang Nabi kita janjikan, kita amalkan secara tepat. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali selepas maghrib dan juga selepas isya. Kita tadi selepas maghrib, selepas subuh. Imam tadi baca 10 kali lagi ya. Selepas isya lenguh gitu kalau macam tu. Kalau tiap waktu itu makmum. Kalau pas subuh lepas maghrib itu boleh tahan lah. Jadi kadang-kadang itu tadi ada yang bacanya 3 kali semuanya, ada yang tidak baca langsung. Tapi ada juga yang semangatnya imannya lebih. Tiap waktu dia baca 10, makmum yang lenguh. Kesian kita. Jadi kita ikut sunnah saja. Sunnahnya 10 kita baca 10, sunnahnya 3 kita baca 3. Itu lebih ideal. Jadi setelah 10 kali kita membacanya, 10 kali itu dibaca pada posisi kita duduk di tasyahud akhir. Akan ditulis kutiba bi kulli wahidatin, daripada tiap bacaan dari itu 10 kebajikan, akan diampunkan 10 dosa kesalahan, akan diangkat 10 derajat. Sebagai riwayat antara derajat ke derajatnya itu seperti perjalanan 500 tahun. Wakana, ini yang lebih penting, dan baginya akan diberikan hifz, pelindung dan perisai daripada segala gangguan. Insyaallah, tanamkan keyakinan tidak akan eksiden. Baca 10 kali selepas subuh, mandu
320. Audi kah, atau juga dengan BMW X5 tuh. Tapi kena cermat lah, bukan santai. Zikir, amalan-amalan, tapi juga kena cermat, bukan sebelah tangan, mandu harus dua, tegang. Insya Allah aman. Kemarin, aku tanya, anak dari Kelantan, di Cadang Kelantan bawa anak-anak naik kereta dari KL ini sampai Kota Baru 5 orang. Jadi pada waktu itu ada cadangan singgah di Sungai Petani. Pikir dalam naik kereta sejak saya bawa pas sembahyang subuh, maka kawan-kawan di Sungai Petani sudah siap siaga. Jadi memperkirakan kami akan sampai dalam pukul 1, dalam pukul 2 gitu. Dan katanya nanti makan siang kita di rumah Dr. Ilyas Kela dalam pukul 1-an. Ternyata pukul 10-an sudah sampai. Terkejut. Dari Rantaupan belum, daripada Repek, daripada Pasir Mas ke Rantau Panjang, jeli kemudian gerik terus. Jadi kebetulan selepas sembahyang subuh lepas azan dan sunat terus lama. Jadi pada waktu itu betul kira-kira dalam pukul 6.40 dalam pukul 10 saya sudah sampai Sungai Petani. Alhamdulillah cermat sedikit baca la ilaha illallah wa la syarika lah 10 kali. Nabi kita bagi jaminan. Nabi kita bersabda, satu, dia akan mendapatkan perisai daripada gangguan syaitan dan juga akan mendapatkan pemeliharaan daripada segala sesuatu yang tidak disukai. Min kulli makruh, bencana, musibah, saman, problem, pacetaya, mogok, rusak, ya semua halangan dan rintangan yang mungkin berlaku dalam perjalanan. Tapi itu kita bulatkan keyakinan kita terlebih dahulu. Jadi kalau kebetulan kita sudah terlanjur berangkat, lesen tak bawa, IC tertinggal, kemudian dengan kita tengok datu dengan flash daripada belakang, ada roblok di situ, lesen ada, lesen terbang, jangankan lesen yang ada, lesen terbang pun juga tidak ada. Bagaimana bulatkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, kullu yusibana illa ma kataballahu lana, astaghfirullahaladzim, Allahumma naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Tapi pakai songkok, jangan tak pakai songkok. Tampillah kira-kira meyakinkan, yang kira-kira polis itu tak curiga dengan kita. Jadi jangan gemetar, satu, jangan nampak kelihatan pucat, dua, jangan nampak kelihatan takut, tiga, macam mana tidak takut serba tidak ada, akhirnya tidak takut. Dah, usahakan lah bagaimana caranya untuk menutupi keadaan. Sebelum sampai ke sana buka tingkap, jangan pada ustaz sampai berbuka tingkap cermin, buka, awal-awal buka, belum sampai situ, assalamualaikum, pas, insyaallah. Kalau keterangan, pakai sungguh selamat, dia tak akan kacau kita, tak akan. Waalaikumsalam katanya. Kalau tak pakai tali kereta, tak pakai sabuk pengaman pun, dia nasihat katanya pakailah sabuk pengaman. Nah, enggak, makasih, yang penting jangan disalahan. Itu saja, yakin. Orang-orang dulu itu yakin. Kalau yakin baca basmalah pun insyaallah selamat. Kalau tidak yakin, kalau sampai khatam Quran pun tidak kasih. Yakinnya tidak ada. Orang yang jambi-jambi itu sama jambiannya, sama. Yang kita baca ruqyah, yang dia baca juga ruqyah, bahkan bacanya kadang-kadang tak betul. Bacanya tak pasti. Tapi syaitan mau keluar. Kita bacakan 3, 4, 5, 6 kali, syaitannya melawan. Kita bakar sama dia, yuk keluar, kebakar kamu. Dia tak boleh, kata dia tak boleh. Syaitan kata tak boleh daripada dalam. Gimana syaitan boleh melawan macam tu? Yakinnya tak ada. Jadi sebagaimana dikatakan mungkin diantara daripada teori yang Pak Dr. Gelinjar tu, SU, itu seorang makji dalam lingkungan usia 50 tahun. Kurus yang pertama, kecil orangnya yang kedua. Dia bagikan suatu besi besar panjang begini. Dia suruh makcik itu untuk mengkeratinya.
Jadi pada waktu itu Allah Rahim, jangankan dengan seorang perempuan yang sudah berumur, kita yang abang, abang agak besar sedikit, itu pun belum tentu kita dapat mematahkan besi sekeras itu. Jadi pada waktu itu kata siapa? Dokter Ali, nama beliau siapa? Ali Jan Pari. Jadi kata Pari, Bu, coba apa bahasa gitu nih? Kreatif. Bahasa sana? Hah? Tegang. Nah, jadi ibu tadi pun siap-siaga. Jangankan patah, bergerak pun besinya tidak. Terus diisi lagi, cas lagi. Si ibu tadi itu, Bu, yakinlah Allah Maha Kuasa. Bulatkan keyakinan. Coba ulang sekali lagi. Wah. Jangankan patah, lengkung pun juga tidak. Kali ketiga dimotivasi lagi. Bu, bulatkan keyakinan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Sekeras apapun, seberat apapun, sehebat apapun, dengan kehendak Allah akan hancur. Ibu tadi itu kumpul tenaga dan kekuatan dengan meyakinkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah Maha Kuasa untuk mematahkan besi sekeras dan sekuat apapun. Patah besi tadi itu. Oh, karena kita sudah kumpul kekuatan dan keyakinannya sudah mantap. Kalau tak yakin bang, matahkan ini pun susah bang. Patah tangan kita, tuh bata yang beberapa keping tuh. Kalau latihan tak apa, ini kita tak pernah latihan buat bacaan tuh. Kalau Jackie Chan biasanya atau Bruce Lee itu tak bisa. Nih yang seumpama kita nih, tuh guru yang tidak pernah memegang bata terus disuruh menggerakkan bata. Kalau keyakinannya mantap, insya Allah. Satu, terelak daripada segala bencana dan akan terpelihara daripada godaan syaitan. Walam yahilla lidzambin ayyudrikahu, tidak halal bagi dosa untuk mengejar dan juga untuk lekat kepadanya kecuali syirik. Wa kana min afdhalin nasi amala, dia adalah merupakan orang yang paling afdal amalannya. Tidak ada orang yang melebihinya kecuali dengan seseorang yang beramal dengan amalan yang sama atau dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Ila rajulan yaqulu afdhala mimma qala, mengucapkan dengan jumlah bilangan atau dengan amalan yang lebih afdal daripada amalannya. Jadi ikuti hitungannya. Ayat kursi, Allahumma jinni minan nar 7 kali lepas subuh lepas maghrib, jangan dikurangkan. Begitu juga dengan tasbih, tahmid dan takbir, tambah dengan la ilaha illallah 10 kali selepas subuh dan juga selepas sembahyang maghrib. Hadis yang terakhir, qala an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na'am, أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. Jadi semuanya kaget. Nabi kita mengantar satu pasukan sejumlah sekian daripada tentara diberangkatkan ke arah Najd. Tak lama kemudian pasukan tadi itu kembali dengan membawa harta rampasan yang banyak sekali, yang biasanya per bulan, yang biasanya bulanan, yang itu hanya dalam beberapa hari. Ternyata pasukan tadi itu telah kembali meraih kemenangan dengan harta rampasan yang begitu banyak. Jadi kata salah seorang daripada sahabat, faqala rajulun minna lam yakhruj, seorang laki-laki yang tidak ikut serta bersama pasukan tadi itu, dia komen, ada kejadian yang berlaku, kami tidak pernah melihat, aku tidak pernah melihat suatu pasukan yang diberangkatkan oleh baginda yang secepatnya kembali dengan membawa harta rampasan dengan kemenangan yang abadi sebagaimana dengan pasukan tadi itu. Kami tidak pernah melihat satu pasukan ketenteraan yang meraih kemenangan harta rampasan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, dalam hitungan waktu hanya dalam beberapa hari sebagaimana dengan pasukan yang diberangkatkan. Jadi Nabi kita bersabda, inginkan kalian aku perkenalkan
ala adullukum ala qaumin afdala kalimatan wa afdala raj'atan. Inginkah kalian kuperkenalkan dengan satu kumpulan kaum yang lebih untung, yang lebih banyak keuntungannya, yang lebih banyak keuntungannya, yang lebih banyak harta rampasannya, dan yang lebih cepat kembalinya? Itu adalah qauman syahidu, kumpulan kaum yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari. Itu lebih afdal daripada pasukan perang yang meraih kemenangan dengan harta rampasan yang melimpah ruah. Ulaika asra'u raj'atan wa afdalu ghanimatan. Kumpulan yang berzikir setelah subuh sampai terbit matahari itu lebih cepat kembalinya, lebih banyak harta rampasannya, dan lebih mulia daripada mereka semuanya. Insyaallah besok malam kita sambung amalan-amalan yang tidak boleh kita lakukan dalam sembahyang, dan amalan-amalan yang boleh kita laksanakan, yang boleh dan yang tidak boleh, larangan dan yang dituntut. Insyaallah pada pertemuan yang menyusul. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan? 1, 2, 3, silakan. Dalam tafsir lain ada wajah-wajah bacaan yang diamalkan di dalam salat atau di luar salat. Ada bacaan? Jadi apakah kira-kira boleh dengan kita membaca qiraat sama dalam sembahyang? Kalau seandainya dengan makmum yang memahami tentang kepakaran dan kespesialisan kita dalam qiraat dan tidak akan menimbulkan fitnah dan waswasah kepada makmum di belakang, kira-kira saja dengan kita membaca dengan qiraat sab'ah. Jadi qiraat yang mutawatir. Tapi kalau seandainya makmum akan jadi kebingungan, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, jadi belakang subhanallah maliki yaumiddin. Makmum kan biasanya arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dengan imam arrahmanir rahim maliki yaumiddin ghairil maghdubi alaihim, kata makmum subhanallah alaihim. Kalau akan jadi macam itu tak boleh, sebab akan menimbulkan kerancuan dengan kekacauan dengan makmum di belakang. Kalau makmum di belakang ngelamun tak tahu apa yang kita baca misalnya, atau tak kisah kita baca ikut qiraah siapa, Nafi' kah, qiraahnya Waras kah, atau juga dengan qiraah-qiraah lainnya, insyaallah tidak ada masalah dengan kita membaca selain daripada qiraat hafasan. Nah, qiraat hafaz boleh saja. Coba nanti kalau pada waktu kita ke Maroko memang boleh, kita terasa boleh sungguh. Kalau pada waktu dengan kita beriman dengan ulama-ulama daripada Maroko, sebab di Maroko pada amnya mazhab mereka mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Yang lain, Haji, seorang imam yang fakih dan baik bacaan tetapi hisap rokok, patutkah dia jadikan imam? Tak boleh rokok. Menghisap rokok. Hisap rokok. Bacaan pasti alim. Sepatutnya kalau alim itu tak merokok lagi lah. Karena ilmu akan memeriksa. Ilmu itu yang akan menyekat dan juga yang akan memeriksa dan juga yang akan membackup atau akan memagari kita daripada perkara-perkara makruh. Dia memang makruh. Oke, kita sependapat saja. Merokok hukumnya makruh. Arti makruh itu apa? Perkara yang dibenci. Takkan tukuru babitkan diri kepada perkara yang dibenci oleh Allah. Makruh indaman. Makruh itu dibenci oleh siapa? Makruh di sisi syara atau makruh di sisi Allah. Kalau makruh di sisi syara tidak patut kita lakukan. Kalau makruh di sisi Allah min babi aula. Allah tak suka dengan benda tadi itu. Tapi bagaimanapun, kalau seandainya itu sudah subati, bukan tak tahu, tapi tak boleh meninggalkan. Kalau pada tu ditanya, Haji, tu guru, rokok apa hukumnya haram? Kebanyakan ulama katakan hukumnya haram. Dan pendapat yang makruh itu sekarang sudah tidak ada tempatnya. Itu pendapat yang tidak ada dalil. Pendapat yang tidak ada dalil. Terus kan orang kadang-kadang yang tak ada mencis doh,
ambil rokok orang, dia sambung ujungnya sampai menyala dia. Tapi baru keluarkan fatwa haram, itu hebat, ulama itu hebat. Jadi betul-betul jujur, ikhlas. Hukum, iya hukum. Ada dengan sebagian seperti pertanyaan yang tadi itu, karena dia terbabit, akhirnya dia fatwakan fatwa yang tidak betul. Jadi jangan sampai pada waktu kita terlibat, hukum kita rubah. Jadi ulama mengatakan kalau sampai imamnya fasik sekalipun tetap masih boleh kita ikut. Hanya berimam kepada imam yang fasik kita tidak dapat pahala berjamaah. Jadi imam tadi itu bacaan fasik tapi merokok ikut pendapat kebanyakan ulama sekarang hukumnya haram. Bahkan sampai ada yang mengatakan itu dosa besar karena ada wainnya, karena ada khamarnya, karena ada masukan. Tuh di perang sebelum tembakau itu hancur teracik-racik, asalnya daun. Pernah tengok daun tembakau? Daunnya seperti daun keladi besar. Kenapa sampai hancur tergulung seperti jadi tembakaunya kita lihat sekarang ini? Itu karena di perang lama masuk ke dalam drum, masukkan bermacam-macam bahan kimia yang diantaranya jus epang dan sebagainya, sehingga sampai membuat daun tadi itu menjadi rebuk dan juga menjadi hancur. Jadi di situ ada nikotinnya. Dan yang paling parah sekali dikatakan nikotin peratusnya kalau untuk rokok-rokok produk Amerika yang diekspor ke negara ketiga, negara berkembang itu lebih daripada 30%. Dari 30 sampai ke 40%. Tapi yang dikonsumsi yang dihisap oleh warga Amerika sendiri itu masih di bawah 20. Maka ketagihannya itu kurang. Beda kalau dengan di negara berkembang yang mereka ekspor ke negara-negara berkembang itu lebih daripada 35%. Kompong sesiapa saja yang menggunakannya akan ketagihan. Secara kesimpulannya boleh saja, tapi lebih afdal dengan kita bermakmum dengan imam yang tidak terbabit dengan perkara-perkara makruh seperti itu. Kalau ikut pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Terakhir, enggak jauh, dekat, biar jauh. Dua kelompok orang. Yang pertama mengatakan dalam hadis ataupun sanad hadis mengatakan Allahumma ajirni minan nar. Jadi kena baca Allahumma ajirni minan nar. Satu lagi kelompok mengatakan kalau ramai baca Allahumma ajirni minan nar. Anta dapat pastikan makmum itu semuanya ikut membaca zikir Allahumma ajirni minan nar dengan kita. Kalau kita dapat pastikan makmum semuanya ikut berzikir dengan kita dengan bacaan yang sama, kita jangan rubah lafaz hadis. Lafaz hadis ajirni minan nar. Kalau makmum semuanya ikut membaca dengan imam. Tapi kalau kita tidak pasti, kalau kita ragu-ragu, supaya makmum yang di pojok sana, makmum yang di ujung situ, makmum yang mengantuk, makmum yang tidak konsentrasi dengan baca juga ikut mendapatkan bagian andil dan sawab pahala daripada bacaan kita. Elok dengan kita doakan sekali dengan merubah daripada ajirni kepada Allahumma ajirna. Jadi insya Allah kedua-duanya itu oke. Sebab kenapa? Sebab itu bukan ayat. Ayat pun kalau tujuannya untuk iktibas, untuk mengambil makna daripada ayat, itu boleh kita rubah. Jadi seperti Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni. Jadi kita rubah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Jadi kita tidak niatkan membaca doa daripada ayat, tapi kita mengiktibas, mengambil makna rangkaian doa kita tadi itu daripada ayat itu tidak mengapa. Maka macam pula juga dengan Allahumma ajirni minan nar. Di samping dia bukan ayat, jadi kita tidak merubah Al-Quran hanya untuk meraihkan makmum di belakang. Maka kita baca dengan Allahumma ajirna. Tapi kalau semuanya sudah tahu dan pakat membaca, maka kita ikut nas hadis dengan Allahumma ajirni minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan nasi bermakmum.
Kita pukul 10 tadi orang. Bismillah.